Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita menyelami sebuah gagasan yang mungkin terasa agak gimana ya, radikal mungkin. Bahwa pengasuhan itu bukan semata-mata soal membentuk anak kita, tapi juga tentang proses membesarkan diri kita sendiri sebagai orang tua. Semacam perjalanan pertumbuhan pribadi yang berjalan paralel gitu. Benar sekali. Fokus kita kan seringnya ke gimana bikin anak jadi gitu ya. Tapi sumber kita kali ini, buku dari Dr. Aliza Pressman, judulnya The Five Principles of Parenting, ini ngajak kita buat lihat ke dalam. Ada kesempatan emas buat evolusi diri kita sendiri di tengah riuhnya pengasuhan ini. Iya, ada kutipan pembuka di buku itu yang langsung, wah, narik perhatian saya banget. Dia bilang, begitu banyak ekspektasi dalam pengasuhan adalah bahwa kita akan membesarkan anak-anak kita menjadi baik dan mapan. Tetapi, saya telah belajar bahwa jalur perkembangan paralel kita sendiri sebagai orang tua bisa setidaknya sama bermaknanya. Dalam membesarkan anak-anak kita sebagai orang dewasa mendapatkan kesempatan indah untuk tumbuh. Kayak undangan ya? Iya, semacam undangan. Buat nggak hanya jadi tukang kebun buat anak, tapi juga menumbuhkan taman di dalam diri kita sendiri. Gitu. Ini bukan soal nambah beban loh ya, tapi justru nemuin sumber kekuatan baru. Kayaknya gitu. Nah, misi kita dalam pembahasan kali ini ya, itu membedah lebih dalam konsep pertumbuhan diri orang tua ini. Kita mau eksplorasi gimana mengenali berbagai suara atau ya pola-pola dasar dalam diri yang sering disebut archetype bisa bantu kita jadi orang tua yang lebih sadar, lebih utuh, bukan karena tuntutan dari luar, tapi lahir dari pemahaman diri. Siap nih kita? Siap? Mari kita mulai dari dasarnya dulu ya, gagasan tentang jalur paralel ini. Oke, mari kita bedah nih konsep jalur paralel. Sumber kita ini ngasetin, pengasuhan itu proses ganda. Satu sisi, kita fokus ke perkembangan anak. Tapi sisi lain, sadar atau enggak, kita ini lagi napakin jalur pertumbuhan kita sendiri sebagai manusia dewasa. Apa ini artinya? Tantangan ngasuh anak itu sebenarnya kayak pelatihan terselubung buat kita ya. Bisa dibilang gitu. Setiap kesulitan ya, setiap momen kita refleksi, setiap kali kita harus ngatur emosi kita sendiri pas anak tantrum, itu kesempatan buat kita tumbuh. Dan pertumbuhan ini krusial banget, bukan cuma soal jadi orang tua lebih baik, tapi jadi individu yang lebih utuh, lebih terintegrasi gitu. Dampaknya apa? Ya kita bisa jadi model peran yang lebih autentik, terus ketersediaan emosi kita ningkat, dan yang mungkin paling penting nih, kita punya kesempatan buat mutus siklus. Siklus pola asuh kurang sehat yang mungkin kita warisi dulu. Mutus siklus, wah itu poin kuat banget. Buku ini juga ngehubungin pertumbuhan orang tua ini dengan 5 prinsip pengasuhan, 5R yang udah kita kenal. Relationships, Regulation, Reflection, Rules, sama Repair. Saya kira tadinya ini cuma buat anak loh, tapi ternyata ini peta jalan buat kita juga. Gimana cara kita pakai 5R ini buat diri sendiri? Itu pertanyaan kunci. Coba kita lihat satu-satu ya, misal reflection atau refleksi. Ini bukan cuma mikirin perilaku anak, tapi juga nanya ke diri sendiri. Kenapa ya tadi aku reaksinya gitu? Pola apa sih yang muncul pas aku hadapi situasi ini? Ini tentang memahami lanskap internal kita lah istilahnya. Jadi semacam jeda buat lihat ke dalam ya, bukan cuma keluar ke anak. Terus gimana sama regulation atau regulasi? Ini kan sering susah ya, apalagi pas capek atau stres gitu. Tentu. Regulasi buat orang tua ya artinya belajar ngenalin pemicu emosi kita sendiri, terus punya alat buat nenangin diri sebelum kita respons anak. Bisa aja nafas dalam, ambil jeda bentar, atau ngingetin diri sendiri soal tujuan pengasuhan jangka panjang kita. Kita kan nggak bisa bantu anak belajar regulasi emosi kalau kita sendiri nggak bisa ya kan? Masuk akal banget. Kita nggak bisa nuang dari cangkir kosong. Terus repair atau perbaikan. Saya bayangin ini bukan cuma minta maaf ke anak setelah kita marah, tapi juga ke diri sendiri gitu. Tepat sekali. Repair itu nyakup perbaikan hubungan sama anak dan perbaikan hubungan sama diri sendiri. Ini soal maafin diri sendiri atas ketidaksempurnaan kita sebagai orang tua. Belajar dari kesalahan tanpa kejebak rasa bersalah yang malah bikin lumpuh gitu. Nah, relationships atau hubungan itu ngingetin kita kalau kita nggak sendirian. Bangun support system, sharing sama pasangan atau teman, itu bagian dari jaga kesehatan kita sebagai pengasuh. Kalau rules atau aturan, ini bukan cuma aturan buat anak,
tapi juga netapin batasan sehat buat diri kita sendiri, jaga waktu istirahat, bilang nggak ke tuntutan yang berlebihan. Wow. Jadi 5R ini benar-benar kerangka kerja yang lengkap ya buat pertumbuhan orang tua juga. Ini nyambung nih sama gagasan lain di buku. Hierarki kebutuhan orang tua. Adaptasi dari Maslow. Bisa dijelasin lagi nggak? Iya, jadi Dr. Pressman ini mengadaptasi piramida Maslow buat konteks orang tua. Sama kayak anak, kita punya lapisan kebutuhan. Paling dasar ya kebutuhan fisik fisiologis, tidur cukup, makan bener, istirahat, terus rasa aman, stabilitas finansial, lingkungan aman, naik lagi rasa memiliki dan cinta, dukungan sosial, koneksi sama pasangan, komunitas, abis itu harga diri, ngerasa kompeten sebagai orang tua dan sebagai individu di luar peran orang tua. Dan puncaknya ya aktualisasi diri, ngejar minat pribadi, kreativitas, tujuan hidup. Sering kali kita ngerasa egois ya kalau mikirin kebutuhan sendiri, apalagi sampai aktualisasi diri segala, rasanya kayak harus milih antara anak sama diri sendiri. Tuan kita sendiri, bahkan sampai level aktualisasi diri, itu bukan egois loh. Justru sebaliknya, pas kebutuhan kita terpenuhi, kita punya lebih banyak energi, kesabaran, ketersediaan emosional buat anak. Kita ngasuh dari tempat yang penuh, bukan kosong. Buku ini bahkan ngutip Carl Jung, beban terbesar yang harus ditanggung seorang anak adalah kehidupan orang tuanya yang tidak dijalani. Aduh, itu dalam banget maknanya. Jadi kalau kita ngorbanin semua mimpi dan minat kita demi anak, itu malah bisa jadi beban tak terlihat buat mereka. Bisa jadi, bisa jadi. Anak kan belajar soal hidup dari kita. Kalau mereka lihat orang tuanya hidup penuh semangat, ngejar minat, ngerawat diri, mereka belajar kalau itu cara hidup yang valid dan sehat. Ini ngasih mereka semacam izin buat ngelakuin hal yang sama nantinya. Jadi nemuin keseimbangan antara dukung anak dan jaga api dalam diri kita sendiri itu kunci buat hindari peran martir pengasuhan yang ujung-ujungnya nggak sehat buat siapa-siapa. Dan ternyata, pertumbuhan orang tua ini bukan cuma konsep psikologis ya, tapi ada basis biologisnya. Sumber nyebutin fakta yang menurut saya, wah luar biasa. Transisi jadi orang tua itu micu ledakan neuroplastisitas ketiga di otak kita. Otak kita beneran berubah. Betul, dan ini bukan cuma buat ibu yang melahirkan aja loh. Aktivitas ngasuh itu sendiri, kasih perhatian, respons kebutuhan, bangun ikatan, siapapun yang ngelakuinnya, secara harfiah, itu ngebentuk ulang sirkuit saras di otak. Area yang terkait sama empati, pemahaman sosial, refleksi diri, itu jadi lebih aktif dan berkembang. Hormon kayak oksitosin juga ningkat, bikin kita lebih peka sama isyarat anak. Jadi, ya, otak kita ikut tumbuh seiring kita ngasuh. Ini bukti fisik dari jalur perkembangan paralel itu. Luar biasa ya, otak kita ternyata dirancang buat tumbuh bareng peran ini. Oke. Sekarang kita masuk ke bagian yang sangat menarik nih, dan mungkin sedikit lebih dalam. Ngenalin suara-suara internal atau arketipe pengasuhan kita. Buku ini nyinggung model Internal Family Systems atau EIS. Bisa dijelasin secara sederhana nggak? Apa itu? Internal gitu. Isinya berbagai bagian atau sub kepribadian. Ini bukan berarti kita punya kepribadian ganda ya. Bayangin aja kayak ada komite di dalam diri kita, nah setiap anggota punya peran, keyakinan, emosinya sendiri-sendiri. Oh, kayak tim internal gitu ya? Tepat. Sumber nyebutin beberapa peran umum nih. Ada manajer, ini bagian yang proaktif, usaha biar hidup kita teratur, terkendali, seringnya perfeksionis. Terus ada pemadam kebakaran atau firefighter, ini bagian yang reaktif. Muncul pas kita stres atau terluka, tugasnya ya mademin api, emosi negatif secepatnya. Kadang caranya impulsif, misal marah-marah, makan berlebihan, belanja online gak jelas. Lalu ada bagian terasing atau exiles. Nah ini bagian-bagian muda dalam diri kita yang bawa luka, rasa takut atau keyakinan negatif dari masa lalu. Bagian ini seringkali coba dilindungi sama si manajer dan pemadam kebakaran tadi. Kenapa penting buat kita sebagai orang tua buat ngenalin bagian-bagian ini? Apa hubungannya sama cara kita ngasuh anak? Penting banget. Soalnya seringkali respons kita ke anak, apalagi pas kita lagi stres atau kepicu emosinya, itu nggak datang dari diri inti kita atau self yang bijaksana, tenang, welas asih. Tapi justru datang dari salah satu bagian tadi. Mungkin si manajer yang cemas pengen semuanya sempurna, atau pemadam kebakaran yang meledak karena ngerasa kewalahan, atau mungkin bagian terasing yang takut ditolak jadi terlalu permisif. Mengenali siapa sih yang lagi ngomong di dalam diri kita pas itu, nah itu langkah pertama buat bisa respons anak dengan lebih sadar. Bukan sekedar reaksi otomatis berdasarkan pola lama.
Wah, ini butuh refleksi lagi ya berarti, salah satu dari 5R tadi. Kuncinya bukan ngebenci atau nyingkirin bagian-bagian ini, tapi berteman sama mereka. Gimana caranya tuh? Betul. IFS ngajarin pendekatan welas asih, compassion. Jadi alih-alih ngelawan bagian-bagian ini, kita coba pahami mereka. Nanya ke diri sendiri. Bagian mana nih dari diriku yang lagi ngerasa gini? Dia lagi coba ngelindungin apa sih? Apa yang sebenarnya dia butuhin? Tujuannya biar diri inti kita yang bisa mimpin dengan cara memahami dan ngehargain peran tiap bagian. Bukan nyingkirin mereka gitu aja. Oke, konsep bagian ini bantu kita paham dinamika internal ya. Nah, sumber terus ngebahas ini lebih lanjut pakai lensa arketip pengasuhan. Apa sih maksudnya arketip di sini? Arketipe itu, gampangnya ya, pola-pola dasar atau universal dari perilaku, citra, atau tema yang ada di alam bawah sadar kolektif manusia. Ini konsepnya Carl Jung. Dalam konteks pengasuhan, ya ini pola-pola khas yang sering muncul dalam cara kita mikir, ngerasa, dan bertindak sebagai orang tua. Buku ini nyorot beberapa yang relevan. Yuk kita bedah beberapa arketipe ini. Yang pertama disebut persona pengasuhan. Apaan tuh? Persona itu kan topeng sosial kita ya. Kalau dalam pengasuhan, ini citra diri sebagai orang tua yang kita tampilin ke dunia luar. Di sekolah, di medsos, pas kumpul keluarga. Penting buat direnungin nih, persona pengasuhan Anda itu beda jauh nggak sama diri Anda pas cuma sama anak di rumah? Kenapa kok beda? Apa persona ini bantu Anda ngerasa pede, atau malah bikin capek karena rasanya nggak asli, nggak otentik? Pertanyaan bagus buat refleksi pribadi. Ini bisa jadi sumber stres sendiri ya, menjaga citra sempurna gitu. Lanjut, ada bayangan pengasuhan atau parenting shadow. Kedengarannya agak gelap nih. Iya, bayangan ini ngacu ke aspek-aspek diri kita yang kita sangkal, kita tekan, atau nggak kita sukai. Tapi sebenarnya tetap ada dan ngaruhin kita tanpa sadar. Kalau dalam pengasuhan bisa jadi isu citra tubuh dari kecil yang bikin kita jadi terlalu fokus ke penampilan anak, atau keyakinan terpendam kalau anak baik itu harusnya nurut aja, atau mungkin ketakutan kita sendiri soal kegagalan yang malah diproyeksiin ke anak jadi tuntutan prestasi yang berlebihan. Gimana kita nyikapin bayangan ini? Rasanya nggak nyaman ya ngakuin hal-hal kayak gitu dalam diri. Kuncinya bukan buat nyetujuin perilaku yang muncul dari bayangan itu ya, tapi untuk mengakui keberadaannya dengan welas asih. Penerimaan itu langkah pertama. Buku ini nyaranin latihan simpel. Pas Anda sadar ada perasaan atau pikiran bayangan muncul, coba deh taruh tangan di hati, tarik napas, terus bilang dalam hati, saya terima bagian diri saya yang merasa berpikir begini. Ini bukan berarti Anda biarin bayangan itu ngambil alih setir loh, tapi Anda berhenti perang lawan dia di dalam diri. Nah, dari tempat penerimaan itulah perubahan bisa mulai. Menerima bukan berarti menyetujui. Poin penting. Selanjutnya ada anima animus, pengasuhan. Ini ada kaitannya sama gender ya? Betul, anima dan animus itu kan konsep psikologi Jungian ya. Nah, di sini diadaptasi buat ngelihat gimana ekspektasi gender yang kita serap dari budaya, keluarga, ngebentuk cara kita ngasuh. Pertanyaan refleksinya gini, ada nggak sih stereotip peran ibu atau peran ayah yang ngebatasin Anda? Aktivitas apa yang pengen Anda lakuin bareng anak tapi rasanya kok nggak pantas buat gender Anda? Gimana pengasuhan Anda bakal beda kalau Anda identifikasi diri dengan gender lain? Tujuannya bukan ngehakimin peran gender ya, tapi lebih buat memperluas kesadaran aja soal pengaruhnya ke pilihan-pilihan pengasuhan kita. Wah, ini ngebuka ruang buat jadi lebih fleksibel dan otentik dalam peran kita ya. Dan terakhir, balik lagi nih ke arketip martir yang tadi udah kita singgung. Gimana caranya nemuin keseimbangan antara dedikasi ke anak sama ngejaga kehidupan pribadi kita tetap hidup? Nah, ini tantangan klasik banget. Sumber ngutip istilah unicorn space dari Yves Rodsky itu, maksudnya ruang dan waktu buat ngejar aktivitas yang murni buat diri kita sendiri, yang bikin kita ngerasa hidup dan kreatif. Ini bukan kemewahan loh, tapi kebutuhan buat jaga kesehatan mental dan nyegah burnout. Ingat lagi kutipan Jung tadi, anak kebeban sama kehidupan orang tua yang nggak dijalani. Jadi, melihara unicorn space kita itu hadiah buat diri sendiri dan buat anak kita juga karena mereka dapat orang tua yang lebih bahagia dan utuh. Jadi, apa artinya semua pemahaman soal bagian diri dan archetype ini buat Anda para pendengar? Kenapa ini penting? Saya rasa intinya gini, kesadaran itu bahwa pilihan. Pas kita lebih sadar sama dinamika internal kita, si manajer yang cemas, bayangan yang ngumpet, peran gender yang ngebatasin kita,
Nggak lagi dikendalin sama itu secara otomatis. Kita bisa milih buat respons dari diri inti kita yang lebih bijak dan welas asih. Gitu kan ya? Tepat. Tujuannya bukan jadi orang tua sempurna tanpa bagian yang sulit atau bayangan, itu ya nggak mungkin lah. Tujuannya itu integrasi, kenal, terima, dan belajar ngelola semua bagian diri kita dengan pemahaman. Nah, dari situlah muncul pengasuhan yang lebih otentik, fleksibel, dan nggak terlalu diwarnain sama konflik internal atau luka masa lalu. Ini juga ngurangin kritik diri yang seringkali nyiksa banget buat banyak orang tua. Oke, mari kita coba rangkum poin-poin kunci dari obrolan kita ya. Yang paling utama, ngasuh itu perjalanan ganda. Kita nggak cuma fokus besarin anak, tapi barengan itu kita juga lagi proses membesarkan diri kita sendiri. Jadi versi orang tua dan individu yang lebih sadar dan terintegrasi. Dan buat jalanin perjalanan ganda ini, kita perlu 2 hal utama tadi. Pertama, kenali dan penuhi kebutuhan kita sendiri sebagai orang tua. Ingat, hierarki kebutuhan orang tua tadi. Kedua, pahami lanskap batin kita, bagian-bagian diri model IFS, dan pola-pola arketipe pengasuhan yang lagi aktif. Pemahaman ini, yang didukung banget sama prinsip refleksi dan regulasi dari 5R, bikin kita bisa ngasuh dengan lebih sengaja, lebih otentik, dan ngurangin beban kritik diri. Dan ada satu bumbu penting lagi nih yang nggak boleh lupa. Walas asih diri atau self-compassion, sumber ini nekenin banget berkali-kali. Coba deh perlakukan diri Anda dengan kebaikan dan pengertian yang sama kayak yang Anda harap anak Anda lakuin ke diri mereka sendiri nanti. Apalagi pas Anda ngerasa gagal atau bikin salah. Ini bukan kelemahan loh, tapi sumber kekuatan yang luar biasa dalam perjalanan panjang pengasuhan ini. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pertanyaan reflektif yang bisa Anda bawa pulang dari obrolan kita kali ini. Gimana kalau mengakui dan bahkan berteman sama salah satu bayangan pengasuhan Anda? Mungkin rasa nggak aman, ambisi yang belum kesampaian, atau ketidaksempurnaan lain justru bisa jadi sumber kekuatan dan keaslian yang bermanfaat buat anak Anda, bukannya jadi beban. Mungkinkah keaslian kita, dengan segala kerumitannya, itu warisan yang lebih berharga daripada citra kesempurnaan yang rapuh? Pertanyaan yang bagus banget buat direnungkan ya dalam perjalanan membesarkan diri kita sebagai orang tua ini. Keaslian itu seringkali jauh lebih menginspirasi daripada kesempurnaan. Diskusi kita hari ini banyak terinspirasi dari bab 4 buku Dr. Aliza Pressman, The 5 Principles of Parenting, yang fokusnya ke membesarkan orang tua yang baik dan mengenal arketipe pengasuhan Anda. Menjadi orang tua memang proses belajar seumur hidup ya. Memahami diri sendiri itu fondasi yang kokoh buat perjalanan itu. Teruslah berefleksi, teruslah bertumbuh dengan welas asih. Sampai jumpa di pembahasan mendalam berikutnya.